Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Farah dari Program Studi Fisioterapi Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang motor pathways, motor control, dan motor learning. Di otak terdapat dua korteks yang penting dalam merespons rangsangan. Yang pertama adalah motor korteks, dan tepat di belakangnya adalah somatosensory cortex. Motor korteks berfungsi untuk mengatur gerakan, sementara somatosensory cortex berfungsi untuk mengatur sensasi. Kita akan membahas tentang motor pathways. Motor pathways terbagi menjadi dua. Yang pertama, lateral pathways, dan yang kedua adalah anterior medial pathway. Lateral pathway berfungsi untuk mengatur gerakan volunteer. Lateral pathway dapat diklasifikasikan menjadi tiga jalur. Yang pertama, lateral corticospinal tract, yang kedua rubrospinal tract, dan yang ketiga adalah anterior corticospinal tract. Untuk anterior medial pathway berfungsi untuk mengatur gerakan otot aksial seperti otot vertebra. Anterior medial pathway terbagi menjadi 4 jalur. Yang pertama, vestibulospinal tract, yang kedua reticulospinal tract, yang ketiga tectospinal tract, dan yang keempat anterior corticospinal tract. Pertama, kita akan membahas tentang lateral pathway. Yang pertama adalah lateral corticospinal tract. Lateral corticospinal tract berfungsi untuk mengatur gerakan otot distal seperti otot forearm. Untuk dapat menggerakkan otot forearm, neuron keluar dari motor korteks di otak, lalu melewati talamus, melewati midbrain, dan melewati piramid medula. Selanjutnya, neuron akan menyeberang dan masuk ke lateral spinal tract. Lalu, neuron akan bersinapsis dengan neuron kedua pada ventral horn di spinal cord. Neuron pertama yang keluar dari motor korteks disebut dengan upper motor neuron, sedangkan neuron kedua disebut dengan lower motor neuron. Yang kedua adalah rubrospinal tract. Jalur ini dimulai pada area di midbrain yang disebut dengan red nucleus, yang nantinya berfungsi untuk mengatur gerakan otot-otot besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang anterior medial pathway. Yang pertama adalah vestibulospinal tract. Sesuai dengan namanya, jalur ini dimulai dari medulla vestibular nucleus yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan kepala dan kemampuan untuk menoleh. Lalu reticulospinal tract. Sinyal motoriknya dapat dimulai dari medulla atau pons yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan postur tubuh. Yang ketiga adalah tectospinal tract, yang jalurnya dimulai dari superior colliculus pada area midbrain yang akan berfungsi untuk mengatur gerakan otot dalam orientasi tubuh. Dan yang terakhir adalah anterior corticospinal tract. Sebenarnya anterior corticospinal tract ini berfungsi untuk mengatur gerakan volunteer. Contohnya adalah gerakan otot-otot proksimal. Performa sistem syaraf menentukan kemampuan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Motor kontrol adalah serangkaian proses yang berfungsi untuk mengatur dan menyelaraskan pergerakan yang difokuskan pada kontrol dan koordinasi postur dan gerakan. Motor kontrol terjadi melalui mekanisme fisiologis dan psikologis. Motor kontrol dipengaruhi oleh bentuk perkembangan sistem fungsi saraf itu sendiri. Giuliani menyatakan bahwa informasi sensoris tetap ada saat melakukan gerakan-gerakan cepat, tetapi informasi tersebut tidak dapat dipakai untuk menjadi pembelajaran atau motor learning, karena proses pembelajaran atau motor learning membutuhkan adaptasi dari gerakan tersebut. Menurut Giuliani, motor kontrol yang dihasilkan memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor biologis, kognitif, lingkungan sosial, persepsi, dan memori. Faktor-faktor ini membentuk motor behavior. Bagaimana motor kontrol dapat terjadi? Tubuh mengumpulkan informasi sensorik dari lingkungan. Setelah itu dibuatlah perencanaan pergerakan yang sesuai dengan tujuan dari tugas yang akan dicapai. Lalu perencanaan ini dikoordinasikan ke sistem saraf pusat yang nantinya akan dilaksanakan oleh neuron motorik di brainstem dan medulla spinalis. Responnya lalu dikomunikasikan ke otot postural, ekstremitas, kepala, dan leher. Feedback sensorik diteruskan ke sistem saraf pusat untuk memodifikasi perencanaan selama pelaksanaan. Lalu, untuk mengakui tujuan dari tugas yang akan dicapai. Dan yang terakhir adalah untuk menyimpan informasi kinerja untuk masa depan.
Terdapat teori hierarkis tentang motor kontrol. Yang pertama adalah pusat kortikal mengontrol gerakan dari atas ke bawah dalam sistem saraf pusat. Selanjutnya, feedback sensoris dibutuhkan untuk mengontrol gerakan. Dan yang terakhir adalah gerakan dimulai dari kemauan. Gerakan refleks yang mendominasi muncul karena adanya kerusakan pada sistem saraf pusat. Dalam hierarki refleks, respon yang diberikan oleh setiap stimuli menempati tingkatan-tingkatan tertentu pada area spesifik di sistem saraf. Untuk basic reflex, tingkatannya pada spinal cord. Untuk postural reflex, tingkatannya pada brainstem. Untuk writing reflex, tingkatannya pada midbrain. Dan untuk cortex reflex, tingkatannya pada cortex. Menurut Weiss, ada 6 tingkatan motor kontrol. Yang pertama adalah tingkatan pada neuron. Yang kedua adalah tingkatan pada otot. Yang ketiga adalah tingkatan pada grup otot. Yang keempat adalah tingkatan pada organ. Yang kelima adalah tingkatan pada sistem organ. Dan yang keenam adalah tingkatan pada organisme, yang merupakan tempat dari fungsi motorik dalam konteks makhluk hidup. Motor learning difokuskan pada motor skills yang mempelajari tentang gerakan-gerakan terampil dan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur atau mengarahkan mekanisme penting untuk bergerak. Apa itu gerakan normal yang terampil atau skilled movements? Gerakan normal dapat disebut dengan terampil atau skilled bila diperoleh melalui pembelajaran atau learning, yang dengan maksud pencapaian kinerja tugas atau test performance dilakukan dengan efisien dan ekonomis dan juga spesifik untuk individu tertentu. Maka dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa motor learning merupakan interaksi dari task, performance, dan environment. Menurut Fish dan Posners, ada 3 tahap dalam motor learning. Yang pertama adalah tahap kognitif atau early, yang kedua adalah tahap associative atau intermediate, dan yang ketiga adalah tahap autonomous atau later. Tahap kognitif merupakan tahap understanding and learning. Pada tahap ini, gerakan dipecah menjadi beberapa urutan. Keterlibatan kesadaran kognitif sangat tinggi, kinerja tidak konsisten dan sangat lambat, dan juga sering terjadi kesalahan. Pada tahap associative, akurasi dan konsistensi skill menjadi lebih baik. Kesalahan yang terjadi pun menjadi lebih sedikit. Kesalahan ini digunakan sebagai informasi untuk menyesuaikan dengan gerakan yang selanjutnya. Kinerja menjadi lebih konsisten dan gerakan menjadi lebih terarah. Pada tahap autonomous, kualitas gerakan menjadi sangat penting. Perilaku juga menjadi sangat konsisten, dan di sini keterlibatan kesadaran kognitif dalam melakukan skill mulai berkurang dan sudah menjadi seperti kebiasaan. Peningkatan keterampilan terus berkembang tetapi tidak terlalu besar.